What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Korea yang berjudul The Isle. Film yang dirilis pada tahun 2000 ini menceritakan tentang sebuah tempat hiburan andalan bapak-bapak gabut cuy. Tempat pemancingan yang unik banget pokoknya, dimana mereka bisa sewa sebuah resort terapung, bisa nginep, dan tentunya bisa pusreng juga nih sama si penjaga resortnya ini nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di Korea di sekitar akhir tahun 90-an, terdapat sebuah desa terpencil yang banyak diketahui warga sebagai sebuah tempat pemancingan. Cukup unik cuy konsepnya, dimana si pemilik tempat pemancingan itu merupakan seorang gadis bisu bernama Haejin yang tampangnya mirip banget sama Danila. Nah, Haejin ini menawarkan resortnya untuk para tamu memancing di tengah danau. Suatu hari, Haejin kedatangan seorang tamu yang katanya akan menyewa resortnya dalam waktu yang cukup lama. Pria itu bernama Hyun-sik. Dia saat ini masuk ke dalam daftar hitam pencarian polisi lantaran dia baru-baru ini membunuh seorang pria. Dan dia menggunakan resort milik Haejin untuk tempat bersembunyi. Lantas pada malam harinya, Haejin pun bersolek dan mempercantik dirinya. Dia kemudian pergi ke beberapa resort dan menemukan 3 orang pria yang sedang asyik nongkrong. Haejin pun naik ke resort itu dan salah satu dari mereka langsung ngajakin Haejin untuk melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga cuy. Singkatnya, seusai memuncratkan kental manisnya, Haejin malah diperlakukan kurang baik cuy. Namun meski begitu, Haejin tetap mengambil uang yang dilempar pria itu. Haejin kemudian pulang dan mengeringkan uangnya. Dari pondoknya dia pun menatap pria itu dengan tatapan tajam. Dan lalu... 당신이야? 바람개비. Ya, Haejin ini ternyata baperan banget cuy. Dan dia nggak takut sama siapapun. Singkat cerita, pada pagi harinya, Haejin pun berkeliling dan merapikan penginapan miliknya. Dia juga menyempatkan diri untuk bersantai sejenak. Lalu dari kejauhan dia pun melihat Hyun-sik yang sedang menangis. Lantas pada malam harinya gak diduga ternyata Hyun-sik ingin mengakhiri hidupnya. Namun Haejin berhasil menggagalkannya dengan mengagetkannya dari bawah air. Haejin kemudian pulang dan mereka saling menatap. Dan dari kejadian ini Haejin kelihatannya mulai tertarik nih cuy dengan Hyun-sik. Lantas pada pagi harinya Haejin memeriksa pancingan Hyun-sik yang ditinggalkan sejak tadi malam. Dia pun memberikan sebuah umpan karena Hyun-sik ternyata nggak menggunakan umpan untuk memancing. Lantas bener aja, nggak berselang lama Hyun-sik pun mendapatkan strike pertamanya. Di hari selanjutnya, Hyun-sik yang gabut terpantau lagi bikin semacam kerajinan dari kawat tembaga. Lalu nggak lama kemudian Haejin datang dan memberi makanan untuk burung peliharaan Hyun-sik. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Hyun-sik pun memberikan kerajinan dari kawat tembaga yang dibuatnya kepada Haejin. Dan tentu aja semenjak saat itu Haejin pun merasa mulai jatuh cinta pada Hyun-sik. Pada suatu hari tempat pemancingan Haejin didatangi banyak pengunjung. Lalu pagi itu Haejin terpantau lagi nganterin sarapan untuk Hyun-sik. Haejin benar-benar perhatian banget cuy sama tamunya yang satu ini. Siang harinya karena hujan nih, para tamu pemancingan pun mulai pulang. Dan sekarang yang tersisa di sana hanyalah Haejin dan Hyun-sik. Di tengah hujan, Haejin pun menuju ke resort Hyun-sik dengan membawa sebotol bir. Dan mereka pun akhirnya menikmati bir itu di tengah guyuran hujan. Karena kondisi yang mendukung, Hyun-sik pun ngajakin Haejin untuk melaksanakan pusreng. Awalnya Haejin mau cuy, tapi ternyata si Hyun-sik ini kasar banget. Dan Haejin pun akhirnya meninggalkan Hyun-sik karena doi mungkin takut juga ya jadi dendam sama Hyun-sik karena Haejin ini baperan banget cuy. Lantas gak berselang lama tempat Haejin kedatangan seorang wanita cantik. Dia pun menanyakan di mana kamarnya Hyun-sik.
Lantas Hyejin pun mengantarkan wanita itu untuk menemui Hyunsik. Dan ternyata wanita itu adalah kekasihnya Hyunsik cuy. Lantas begitu tiba di sana, Hyunsik pun dibuatkan kopi susu kesukaannya. Wanita itu lalu mengeluhkan soal perjalanan yang jauh dan dia meminta sejumlah uang. Dan tentunya setelah itu mereka pun menyempatkan diri untuk melaksanakan Udin Petot. Keesokan harinya Hyejin kedatangan Just No Limit. Pria itu pun berniat untuk menyewa penginapan Hyejin untuk waktu yang lama katanya. Lantas pada malam harinya Just No Limit ini pun mengajak Hyejin untuk melaksanakan push rank dengan bayaran tentunya. Keesokan paginya, Hyejin menerima seorang padeh-padeh yang membawa putri angkatnya. Pria itu memang dikenal sebagai pria hidung rainbow yang cukup tajir melintir cuy. Dia ini emang hobi banget mancing di sana sembari membawa wanita callingannya sendiri. Beberapa hari kemudian pacar Hyunsik kembali menemuinya. Dari tatapannya terlihat bahwa Hyejin sangat cemburu melihat mereka. Lantas begitu malam tiba, Hyejin melihat dari kejauhan saat Hyunsik sedang melakukan push rank. Secara diam-diam Hyejin pun mendatangi resort Hyunsik dan dia pun nongol melalui pintu rahasia dengan tatapan yang sangat membagongkan. Lantas pada keesokan harinya kekasih Hyunsik pun kembali pulang dan dijemput pula oleh Hyejin. Dan karena saking cemburunya, begitu sampai dan hendak memberikan uang, Hyejin ini malah kesel dan mengembalikan uangnya. Singkat cerita, pada suatu hari tempat Hyejin kedatangan tim kepolisian untuk mencari seorang buronan. Dan ternyata si Just No Limit ini merupakan seorang buronan dan polisi terpaksa memulangkannya ke dunia anime karena Just ini melakukan perlawanan. Sementara itu di sisi lain, Hyunsik yang datang ke sini untuk bersembunyi dari kejaran polisi pun mulai ketakutan. Melihat sebuah kail pancing, Hyunsik pun dengan perlahan mulai menelannya. Beruntungnya nggak berselang lama, Hyejin muncul dan sadar kalau polisi itu juga ingin mencari Hyunsik. Lantas begitu polisi datang, secara ajaib hanya ada Hyejin di dalam sana dan lagi breaking sedang membersihkan resort terapung miliknya. Polisi itu pun akhirnya pulang dan pergi dari sana. Lantas sesaat kemudian Hyejin pun membantu Hyunsik untuk mengeluarkan kail pancingnya. Dan secara ajaib Hyejin pun berhasil menyelamatkannya. Padahal tadi lumayan banyak cuy keluar marjan koko pandan dari mulutnya Hyunsik. Lalu beberapa hari kemudian kekasih Hyunsik kembali mendatanginya. Di sini Hyejin pun kembali mengantar beliau. Namun Hyejin malah mengantarnya ke resort yang lain. Lalu Hyejin menaikkan jangkarnya dan kemudian membawa beliau menuju tak terbatas dan melampauinya. Lalu di malam harinya Hyejin kemudian menjenguk Hyunsik dan menjaganya semalaman. Sementara itu di sisi lain, lalu keesokan harinya mengetahui beliau yang sudah berpulang ke dunia anime, Hyejin pun menenggelamkannya beserta Vespa Matic milik beliau. Lantas beberapa hari kemudian, seorang pria yang diduga merupakan abangnya kekasihnya Hyunsik ini mendatangi Hyunsik. Tentunya langsung terjadi perdebatan di antara mereka. Sampai akhirnya dengan bantuan Hyejin, pria itu pun ikut berpulang ke dunia anime dan menyusul sang adik ke dasar danau. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Hyunsik kepikiran untuk pergi meninggalkan Hyejin lantaran terus dihantui perasaan bersalah pada calon iparnya itu. Namun hingga malam hari Hyejin enggan mengantarnya dan dia pun akhirnya memanfaatkan sebuah drum untuk menuju ke daratan. Namun sayangnya di tengah jalan pria itu malah ketinggalan sama drumnya sendiri. Dan dia yang gak bisa berenang pun berteriak meminta bantuan pada Hyejin. Lantas gak berselang lama Hyejin pun muncul dan menyadari Hyunsik yang ingin pergi darinya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mempermainkan pria itu terlebih dahulu. Pagi harinya melihat Hyejin yang bermalam di sisinya dan sekarang doi masih terlelap, Hyunsik pun memanfaatkan waktunya itu untuk segera pergi menggunakan perahu milik Hyejin. Lantas Hyejin pun akhirnya terbangun dan menyadari sang pujaan hati yang sudah mulai menjauh. Hyejin yang galau akhirnya memutuskan untuk memasukkan kail pancingan ke dalam serabi lepitnya. Mendengar Hyejin yang menjerit, Hyunsik pun akhirnya iba dan dia pun kembali menemuinya.
Dan pada akhirnya mereka pun mengulang kejadian di mana kini Hyunsik bersiap untuk mengeluarkan kail tersebut dari sananya si Hyejin. Dan beruntungnya Hyejin pun berhasil tertolong. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk hidup bersama karena sadar mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain. Mereka pun mengecat sebuah resort terapung itu dengan warna kesukaan Hyejin. Beberapa hari kemudian, Hyejin kembali kedatangan si pria hidung rainbow, tentunya bersama dengan putri angkatnya lagi. Begitu tiba di resort terapungnya, pria itu pun kemudian membuka jam Rolex miliknya, lalu mulai memancing dengan joran yang banyak banget cuy. Lantas gak lama kemudian, putri angkatnya gak sengaja menyenggol Rolexnya dan kecemplunglah di danau itu ya kan. Dia pun segera menghubungi rekannya yang merupakan penyelam profesional untuk mengambil jam berharganya itu. Lantas di sore harinya, Hyejin dan Hyunsik yang lagi rebahan tiba-tiba kebangun lantaran para penyelam itu malah menemukan Vespa Matic milik kekasihnya Hyunsik. Menyadari hal itu, Hyejin yang meyakini bahwa aksinya cepat atau lambat bakal ketahuan, kemudian langsung mencopot mesin yang ada di perahunya dan memindahkannya ke resort terapung miliknya. Lantas mereka berdua pun langsung cus dan meninggalkan bisnis keluarganya itu. Dan setelah itu film pun selesai.